Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fadia dari Firdausyah dari kelas 10 APL 4. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional. Yuk kita simak videonya. Belajar Pancasila, pembangunan nasional merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan negara Indonesia sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Pembangunan nasional juga merupakan langkah untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam bidang kebudayaan. Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional, serta penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pertama adalah ketuhanan. Nilai ketuhanan menjiwai pembangunan nasional dalam hal membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia Indonesia yang bertuhan senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama atau keyakinan. Nilai ketuhanan merupakan spirit untuk menghadirkan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang penuh perdamaian. Apa ya contoh implementasinya? Contoh dari implementasi nilai ketuhanan adalah di sekolah siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan agama. Siswa dibiarkan mengikuti pelajaran agama masing-masing. Saat ada acara keagamaan, seperti perayaan Idul Fitri atau Natal, semua siswa saling menghormati satu sama lain. Nilai kedua adalah kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjiwai pembangunan nasional dalam mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional diarahkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan mendukung ketertiban dunia. Apa ya contohnya? Contohnya, di sekolah, siswa diajarkan untuk tidak melakukan bullying. Semua diajarkan untuk saling menghormati dan membantu teman yang kesulitan. Nilai ketiga adalah persatuan. Nilai persatuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai persatuan menjiwai pembangunan agar setiap manusia Indonesia menempatkan persatuan negara sebagai prioritas dengan kesediaan menerima perbedaan sebagai kekuatan. Pembangunan nasional diarahkan untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Contohnya apa ya? Contoh implementasi nilai persatuan adalah mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah untuk memperingati hari-hari besar nasional. Kegiatan ini teman-teman bisa memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air. Nilai keempat adalah kerakyatan. Nilai kerakyatan menjiwai pembangunan nasional untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Pembangunan dilakukan secara gotong royong, kolaboratif, dan menempuh cara-cara hidup damai, demokratis, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Contohnya apa sih? Contoh dari implementasi nilai kerakyatan adalah gotong royong dan berkolaborasi bersama dalam menjalankan kegiatan di sekolah. Misalnya, setiap ada acara besar seperti festival budaya, semua siswa dan guru bersama-sama merencanakan dan menyelenggarakan acara tersebut. Nilai kelima adalah keadilan. Nilai keadilan menjiwai pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta menciptakan pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Simak baik-baik ya contoh implementasinya. Contoh dari implementasi nilai keadilan adalah pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga kurang mampu untuk memastikan bahwa setiap warga negara bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tujuan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang bersifat menyeluruh ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur menurut nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai dasar sekaligus pedoman yang menuntun pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Maka inilah unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 1. Terjaminnya sandang, pangan, dan perumahan yang layak
sehingga tidak ada kecemasan bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi masa depan. 2. Terdapat jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia, sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya. 3. Setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki hari tua yang aman, tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan hidup dalam kemiskinan, meskipun mereka sudah tidak mampu lagi mencari nafkah. Selain itu, setiap warga negara juga memiliki hak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan sebagai bagian dari warisan yang kaya dan berharga bagi kita semua. Dan 4. Adanya kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional, kita dapat lebih menghargai dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kita. Sebagai warga negara yang baik, kita harus aktif mendukung upaya negara dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Yeay, selamat ya! Kalian sudah berhasil mendengarkan materi ini sampai akhir. Nah, setelah nonton video tadi, aku jadi sadar banget bahwa Pancasila penting buat pembangunan nasional. Setiap sila mempunyai peran penting seperti sila pertama, ngingetin soal moral. Sila kedua dan kelima, tentang keadilan buat semua rakyat. Sila ketiga, soal persatuan juga penting biar pembangunan nggak terhambat. Dan sila keempat, ngajarin supaya keputusan pembangunan harus demokratis. Menurut aku, kalau semua nilai itu diterapin, pembangunan di Indonesia bakal lebih merata dan manusiawi. Dan sebagai generasi muda, kita juga harus paham dan ikut jaga nilai-nilai itu. Nah, segitu dulu video dari aku. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye!